Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kegembiraan itu kita ingin menunjukkan bahwa kita mencintai dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin selalu dan senantiasa menghidupkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hati dan nurani, dalam setiap tarikan nafas kaum muslimin. Kita harus selalu menggembirakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentu memiliki keutamaan dan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini terbukti seperti apa yang telah dilakukan oleh Abu Lahab. Kita dapat belajar daripada Abu Lahab. Meskipun Abu Lahab dalam perjalanan sejarahnya menjadi orang yang dicela oleh Al-Quran, menjadi pembangkang, orang yang sangat kufur, merintangi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah turun tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab ditempatkan pada kerak neraka paling dasar. Namun ada sesuatu yang perlu kita belajar daripada Abu Lahab. Abu Lahab, paman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar kelahiran anak keponakannya, dia dengan sukarela, dengan bahagia, dengan senang membebaskan seorang budak wanitanya bernama Suwaibah. Hai Suwaibah, susui anak keponakanku, aku bebaskan engkau. Oleh karena ada satu kebaikan yang dilakukan oleh Abu Lahab inilah, kemudian Abu Lahab yang telah dikecam oleh Al-Quran berada pada dasar kerak neraka paling dasar, diberikan Allah Subhanahu wa taala dispensasi keringanan setiap malam Isnin, air sejuk yang mendapat meringankan siksa azab daripada Abu Lahab. Hal inilah yang dikatakan oleh Al-Hafiz Syamsuddin Ad-Dimashqi di dalam syairnya, in kana hadza kafiran jaa zimmuhu tabbat yadahu fil jahim mukhallada id atahu fi yaumil isnin daiman yukhaffif bi Ahmad yukhaffif anhu al-azaba fama zanna bi abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. In kana hadza kafiran, jikalau orang yang kafir ini, pembangkang ini, orang yang merintangi perjuangan Rasulullah, menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan satu dispensasi keringanan dengan air yang sejuk. Dalam siksaannya dia mendapatkan satu nikmat setiap malam Isnin, karena pada malam Senin itulah dia pernah membebaskan seorang budak wanita. Maka perhatikanlah bagaimana dengan diri kita yang lahir dalam keadaan muslim, memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akan wafat dalam keadaan Islam, memperjuangkan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya. Bayangkan apa yang insyaallah kita akan dapatkan dengan keistimewaan sebuah kebahagiaan dan kegembiraan ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah pada bulan-bulan Maulid ini kita kembali menghidupkan sunnah maulid. Meskipun para sahabat tidaklah melakukannya, tetapi bukan berarti hal ini terlarang atau ini dalam artian bid'ah. Tidaklah demikian, karena para sahabat sangatlah dekat dengan Rasulullah. Sedangkan kita yang sangat jauh dengan Rasulullah ini, bagaimana kita dapat meneladani, bagaimana kita dapat mendalami, bagaimana kita dapat mempelajari tentang sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada momentum yang tepat untuk pada setiap hari perayaannya kita membaca sirah nabawiyahnya. Berkata sahabat radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa menginfakkan 1 dirham saja untuk perayaan Maulid, maka dia kelak akan bersama aku menjadi teman dekatku di dalam surga. Wa qala Umar radhiyallahu an, man azzama maulidin Nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa membesarkan, mengagungkan, memuliakan Maulid Nabi, maka sungguh dia telah mensyiarkan syiar Islam. Wa qala Utsman ibn Affan, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi ka'annama syahida ghazwat Uhud wa Hunain. 1 infak, 1 dirham yang diinfakkan untuk pembacaan Maulid Nabi, sama dia berjuang menjadi syahid pada perang Uhud dan Hunain. Dan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Barang siapa memuliakan, mengagungkan perayaan Maulid Nabi, maka dia tidaklah keluar daripada dunia ini melainkan membawa iman, dan dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir yang perlu kita perbanyak pada bulan-bulan Maulid khususnya adalah bikathratis salati ala nabil mukhtar, dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berkata Abul Abbas At-Tijani, la wasilata 'indallah a'zam naf'an wa arja fi istijlabir ridha'ir rabbi 'anil 'abdi fi haqqil 'ammah akbar min as-salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan yang lebih mendekatkan, tidak ada jalan yang lebih memberi manfaat seseorang untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia haruslah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Hasan Al-Adawi, anna as-salatu sallallahu alaihi wasallam tunawwirul qulub wa tuwassil min ghairi shaykhin ila 'alamil ghuyub wa hal tanwiruha lil qulub idza shalla ma'al ikhlas wal mahabbah wa likaunihi wasilatul uzma wa fi haqqihi aw law qasada riya. Berkata Imam Hasan Al-Adawi, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan hati bercahaya terang benderang. Dengan salawat akan menyampaikan seorang kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa perantaraan bimbingan seorang guru murabi mursyid. Dan salawat, dan apakah salawat yang menerangi hati itu dia baca dengan ikhlas, dengan wibawa penuh keagungan haibah membesarkan Rasulullah, menyempurnakan hak-haknya, atau dengan tujuan riya sekalipun. Wa qata al-Imam Asy-Syatibi was-Sanusi bi husuli thawabiha lil musalli walau qasada riya. Orang yang membaca salawat, kalaupun di dalam hatinya terdapat riya sekalipun, maka tentulah tetap diterima, menunjukkan keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari 3 poin yang disampaikan ini mudah-mudahan menjadi satu persiapan bagi kita untuk menghadapi bulan Maulid mulia, bulan agung, Syahrul Mubarak, Syahri Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita di dalam surah Yunus 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu wastaghfiru innallaha ghafurur rahim.